What was that? Turn your lights off. Oke. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Sehat? Nah, seperti biasa, kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang cukup menegangkan, yaitu Underwater. Underwater adalah film yang bertema science fiction horror dan dirilis pada tanggal 10 Januari tahun 2020 di Amerika Serikat. Underwater sendiri menceritakan tentang suatu kejadian di pusat pengeboran bawah laut, di mana stasiun pengeboran tersebut tiba-tiba mendadak hancur. Nah, di sana para kru kemudian mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang menakutkan di dasar laut. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, gue ingetin dulu ke kalian. Karena ini film bisa dibilang masih anget-angetnya, jadi gue saranin buat kalian yang belum menonton filmnya, silakan kalian tonton filmnya secara utuh. Karena isi video ini berisi full spoiler. Oke, kalau udah siap, kita gas cuy. Cerita dimulai dengan penampakan di dasar laut, di mana di situ terlihat sebuah fasilitas penelitian dan juga pengeboran dengan nama Kepler 822 yang dioperasikan oleh sebuah perusahaan bernama Tian Industries. Dan pengeboran itu dilakukan di tempat terdalam di muka bumi, yaitu Palung Mariana. Di salah satu area stasiun itu tampak seorang kru yang bernama Nora. Nora ini adalah seorang mechanical engineer, dan dia sudah bekerja di tempat ini selama berbulan-bulan. Di sini Nora terlihat sedang bersih-bersih gitu cuy di sebuah toilet. Dan ketika dia keluar dari toilet, dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Ketika tetesan air terjatuh tepat ke arahnya. Dan tiba-tiba terjadilah ledakan yang menghancurkan hampir seluruh area di tempat itu. Dan ternyata ledakan itu disebabkan oleh tekanan yang berlebihan di stasiun tersebut, sehingga mengakibatkan kebocoran. Dengan cepat, Nora pun akhirnya sampai di sebuah ruangan yang menghubungkan antara satu ruangan dengan yang lainnya. Di situ juga tampak seorang kru yang bernama Rodrigo, yang juga berhasil masuk ke dalam ruangan itu. Karena efek dari tekanan yang begitu kuat dari luar stasiun, Nora pun dengan terpaksa menutup pintu yang menghubungkan dirinya dengan ruangan lainnya. Akibat dari kehancuran tadi menyebabkan hampir seluruh fasilitas di tempat itu mengalami kerusakan, termasuk juga alat komunikasi yang menghubungkan stasiun tempat mereka berada dengan pusat kendali yang berada di permukaan laut. Karena itu, Nora dan Rodrigo pun memutuskan untuk menuju ke ruang evakuasi. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan seorang kru yang bernama Paul yang terlihat masih selamat. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan mereka menuju ruang evakuasi. Namun, setelah sampai, mereka mengetahui kalau semua kapsul penyelamat terlihat sudah digunakan. Dan di ruangan itu juga ada kapten mereka yang bernama Lucien, yang juga selamat. Ternyata si kapten ini pas kejadian tadi berhasil menyelamatkan sekitar 22 orang, menggunakan semua kapsul penyelamat yang ada. Sementara dia memutuskan untuk tetap tinggal di situ. Sebelum akhirnya Nora dan yang lainnya datang ke tempat itu. Mereka pun bergegas menuju ruang kendali, di mana di sana masih ada dua orang yang selamat, yaitu Emily dan juga Smith. Akibat dari kerusakan tadi juga menyebabkan Kepler Core atau pusat inti yang menggerakkan semua sistem di stasiun Kepler menjadi tidak stabil. Dan dalam waktu 30 menit, stasiun tempat mereka berada akan segera meledak. Karena itu, si Kapten memutuskan untuk segera pergi ke stasiun Roebuck. Roebuck ini adalah salah satu dari beberapa stasiun yang ada di fasilitas itu. Jarak antara tempat mereka sekarang dan juga stasiun Roebuck itu berjarak 1 mil jauhnya, dan mereka harus turun ke bawah dengan berjalan kaki. Sebelum mereka melakukan hal tersebut, tiba-tiba Smith memberitahu mereka tentang suara rekaman dari lokasi pengeboran sesaat sebelum gempa mengguncang fasilitas mereka. Dan di situ mereka menyadari kalau ada suara yang aneh terdengar dari rekaman tersebut. Ketika mereka mempersiapkan semua peralatan mereka, tiba-tiba Rodrigo mengetahui
Kalau salah satu dari helm yang merupakan bagian dari pakaian pengaman mereka ternyata retak cuy. Di sini Rodrigo memilih untuk diam dan gak memberitahu yang lainnya. Nah, saat mereka semua mencoba turun ke dasar laut, kejadian mengerikan pun terjadi. Ternyata helm yang sebelumnya retak itu dipakai sendiri oleh si Rodrigo, yang mengakibatkan tubuhnya meledak karena kuatnya tekanan yang berada di dalam laut. Singkat cerita, para kru yang selamat kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju ke dasar laut. Di tengah jalan, mereka melihat sensor tanda mara bahaya dari salah satu kapsul penyelamat tepat di bawah mereka. Kapten pun mengutus Smith dan juga Paul untuk menyelidiki. Sesampainya di lokasi, mereka menemukan mayat di reruntuhan fasilitas. Dan tiba-tiba dari dalam mayat tersebut, seekor makhluk muncul dan langsung menyerang mereka. Akan tetapi, Smith dapat membunuh makhluk itu dan berhasil membawanya. Saat makhluk itu diperiksa oleh Emily, dia mengatakan bahwa makhluk itu merupakan spesies yang belum ditemukan. Dan tiba-tiba seluruh sistem yang ada di dalam lift tempat mereka berada seketika itu juga menjadi mati. Suasana pun menjadi mencekam ketika muncul suara-suara aneh di sekitar mereka. Dan benar aja, sesuatu pun terlihat muncul tepat di atas lift mereka. Dan di saat yang bersamaan, fasilitas Kepler meledak di atas mereka, yang menyebabkan lift mereka turun dengan kecepatan tinggi ke bawah dasar laut. Mereka pun berhasil meloloskan diri sebelum menabrak ke dasar laut. Setelah berada di dasar, mereka pun bergegas menuju ke arah sebuah terowongan penghubung, di mana mereka hampir aja terkubur oleh puing-puing yang berterbangan di atas mereka. Dalam kejadian itu, Smith pun harus terluka, dan pakaiannya juga harus rusak akibat bocornya penyaring oksigen. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Midpoint Station. Di tengah jalan, langkah mereka pun harus terhenti, ketika jalan yang dilalui mereka harus tertutup oleh puing-puing. Karena itu, mereka memutuskan untuk menyelam supaya bisa melanjutkan perjalanan mereka. Tapi sial bagi si Paul yang secara tiba-tiba diserang oleh makhluk yang tidak dikenal, di mana dia diseret ke bawah air dan dibunuh. Mereka pun tiba di Midway Station, dan ketika sedang beristirahat, Smith melihat pemandangan yang aneh. Yaitu alat pengebor yang seharusnya mempunyai bobot ribuan ton terlihat terkoyak dengan mudah. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan. Karena alat penyaring oksigennya si Smith sebelumnya udah rusak, Kapten, Nora, dan juga Emily memutuskan untuk tetap membawa Smith bersama dengan mereka. Keempatnya kemudian berangkat melintasi dasar laut. Tetapi di tengah jalan, seekor makhluk humanoid muncul dan langsung menyeret Smith ke dalam goa. Si Kapten pun pada akhirnya berhasil mengeluarkan Smith. Tetapi tiba-tiba si Kapten pun juga ditarik oleh makhluk aneh tadi, sehingga menyebabkan Nora pun juga ikut terseret bersamanya. Ketika Nora mencoba untuk menyelamatkan si Kapten yang tersangkut, tiba-tiba makhluk tersebut muncul sekali lagi, dan mencoba untuk menyerang si Nora. Tapi dengan cepat si Kapten muncul dan menusukkan sebilah pisau ke arah makhluk itu. Sehingga makhluk itu pun dengan cepat membawa si Kapten dan juga Nora terjun dengan kecepatan tinggi menuju ke dasar laut yang lebih dalam. Karena nggak mau mereka mati karena tekanan yang berada di dalam air, si Kapten pun akhirnya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Nora. Setelah tersadar akibat ledakan tadi, Nora pun melanjutkan perjalanan, sampai akhirnya dia tiba di sebuah stasiun yang bernama Shepard. Di stasiun tersebut, Nora juga menemukan loker milik si Kapten Lucien, di mana dia juga menemukan peta yang menggambarkan lokasi awal mula pengeboran ini terjadi, yaitu stasiun Roebuck. Setelah mengganti pakaiannya, Nora pun melanjutkan perjalanan ke stasiun Roebuck. Di tengah jalan, Nora menemukan temannya Emily yang ternyata masih hidup dan terlihat pasrah dengan keadaannya. Emily juga mengatakan kalau Smith juga masih hidup dan juga pingsan. Nah, secara bersama-sama, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan ke stasiun Roebuck sambil membawa Smith bersamanya. Saat mereka sampai dan memasuki stasiun Roebuck, tiba-tiba mereka menemukan sarang makhluk humanoid yang terlihat tergantung dan tertidur di langit-langit. Karena tujuan mereka berada tepat di depan mereka, mau nggak mau mereka mencoba menyelinap secara perlahan-lahan. Tapi karena kadar oksigen di dalam pakaiannya si Emily menipis, suara alarm oksigen pun berbunyi. Akibatnya malah membangunkan makhluk-makhluk itu. Dan Nora pun secara tiba-tiba diserang oleh satu makhluk, dan dia hampir saja ditelan hidup-hidup. Tetapi dengan menggunakan sebuah flare gun, Nora pun bisa membunuh makhluk tersebut. Hal itu kemudian menyebabkan bangkitnya makhluk-makhluk yang tadi lagi pada tidur. Saat Nora mencoba menembakkan flare gun-nya sekali lagi, tiba-tiba muncullah seekor makhluk raksasa dengan ukuran yang sangat besar.
Mungkin dia ini induknya kali ya. By the way, buat yang belum tahu, makhluk ini bernama Cthulhu. Dan hal itu dikonfirmasi langsung oleh sang sutradara. Ternyata makhluk inilah yang udah menghancurkan semua fasilitas pengeboran yang ada di sana. Akibat dari pengeboran yang dilakukan oleh Tian Industries, di mana mereka udah membangunkan salah satu makhluk purba yang udah dianggap sebagai dewa. Oke, lanjut ya. Nah, Nora yang ketakutan kemudian langsung berlari dan masuk ke dalam stasiun Roebuck. Tapi dia pun harus terluka ketika monster raksasa itu mencoba menyerangnya. Tapi Emily dengan cepat berhasil menyelamatkan Nora masuk ke dalam stasiun Roebuck. Setelah itu, Nora, Emily, dan juga Smith langsung bergegas menuju ruang evakuasi. Setelah sampai di ruangan tersebut, si Nora mengetahui kalau 3 dari kapsul penyelamat yang ada hanya 2 yang bisa digunakan. Dan salah satunya udah rusak. Dan Nora pun harus mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidupnya, yaitu dengan menyelamatkan kedua temannya. Meskipun Emily awalnya menolak, tapi si Nora tetap kekeh untuk tinggal di sana. Singkat cerita, Smith dan Emily pun berhasil pergi menggunakan kapsul penyelamat. Tapi rupanya kapsul-kapsul penyelamat itu sempat terlihat oleh si Cthulhu. Akibatnya, monster itu mengirimkan humanoid kecil yang jumlahnya ribuan untuk memburu kapsul-kapsul itu. Nora yang mengetahui hal itu kemudian mengaktifkan inti nuklir yang ada di dalam stasiun Roebuck. Dan sebuah ledakan besar pun terjadi. Di mana ledakan itu menelan si monster Cthulhu dan juga semua keturunannya. Scene pun berpindah di mana di dalam sebuah tampilan clipping koran memperlihatkan Smith dan Emily berhasil selamat, dan pihak perusahaan pun menolak segala upaya untuk mewawancarai mereka. Tian Industries juga menolak bantuan pemerintah termasuk memberikan detail tentang terkaitnya insiden pengeboran tersebut. Dan anehnya perusahaan ini malah bersiap untuk melanjutkan misi pengeboran tersebut. Dan ceritanya pun tamat. Well, ketika gue membuat alur cerita ini pada awalnya sih biasa-biasa aja. Tapi setelah gue tahu kalau monster raksasa itu bernama Cthulhu, gue pun menjadi tertarik. Dan nama itu kayak nggak asing di telinga gue dan mungkin kalian-kalian penggemar cerita-cerita monster dan juga makhluk-makhluk mitologi. Dan memang benar, sang sutradara pun mengkonfirmasi bahwa si Cthulhu adalah monster yang sama yang diciptakan oleh penulis yang bernama H.P. Lovecraft di era 1920-an. Cthulhu adalah legenda horor yang menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia. Baik dalam cerita pendek aslinya yang berjudul The Call of Cthulhu, maupun di film Underwater sendiri. Baik film maupun di buku, keduanya sama-sama mengawali kemunculan monster itu dengan gempa bumi. Cthulhu adalah The Great Old One, makhluk prasejarah yang sedang tertidur. Nah, di dalam bukunya menceritakan sebuah sekte rahasia mencoba membangunkannya dengan menggunakan nyanyian. Sedangkan di film Underwater sendiri, Cthulhu ditemukan secara tidak sengaja berkat keserakahan sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, kalau gue boleh kasih nilai, film ini gue kasih nilai 7 dari 10. So, terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian terhibur ya. Gua admin satu pamit, tetap sehat, tetap tersenyum, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.